Hadirin anak-anakku, Indonesia sebagai negara yang telah diproklamirkan secara formal pada 28 bulan 10 tahun 28 secara formal telah diproklamirkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Tapi secara yuridis de jure belum. Secara yuridis baru diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Namun belum real karena penjajah masih belum menyerahkan secara penuh. Realnya adalah Desember akhir tahun 1949. Itu rentetan sejarah, dan sejarah ini tidak boleh diselewengkan. Tatkala Indonesia diproklamirkan 28/10/28 itu menyatakan negara, bangsa, dan bahasa. Kalau ditinjau dari sini, maka program-program Indonesia ini mestinya sumbernya ya 3 itu. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang belum amandir, belum ada amandemen, itu ada berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat tugas-tugasnya satu diantaranya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Menurut pandangan saya, mulai dari sini penyelewengan. Dipisahkan antara negara, bangsa, dan bahasa. Sampai berjalan jauh, kemudian tahun 2000 sekian, rombak lagi, tidak ada itu. Nah, maka sekarang mari kita kembalikan, kalau membuat garis besar haluan itu jangan hanya negara. Negara ini tidak punya arti kalau tidak ada bangsa. Bangsa ini tidak ada arti kalau tidak ada bahasa. Bahasa itu cara. Cara itu boso. Orang Sunda mengatakan tak ada bahasa anak sama sekali. Orang ini nggak ada bahasanya. Budi bahasa. Jadi 3. Katakanlah kalau tidak 3 bunyinya, garis besar haluan negara bangsa. Baru benar itu. Bangsa apa? Indonesia. Negara bangsa Indonesia. Negara Indonesia bangsanya hilang, nggak dibangun. Sedangkan pesan daripada 28/10/28 itu dikumandangkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sekarang garis-garis besar negara atau garis-garis besar haluan negara yang sudah tidak ada itu, sekarang keluar rencana strategis, tidak pernah dirinci. Jadi sebenarnya ayo kita kembalikan bangsa ini, negara bangsa ini, sebutannya pun harus negara bangsa, jangan hanya negara saja, tidak ada bangsanya. Negara bangsa Indonesia ini mari kita kembalikan punya haluan, garis besar haluan negara bangsa Indonesia. Jadi nanti Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menyusun garis-garis besar haluan negara bangsa Indonesia. Mestinya bunyinya begitu.
Sehingga negara seperti apa, bangsa seperti apa, Indonesia secara makronya itu seperti apa. Sekarang negara saja yang dibangun hanya badan saja itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, tidak terjadi. Kalau kita membangun negara hanya ekonomi saja, tidak benar. Tapi ekonomi ini mendasari kesejahteraan, wujud daripada dasar negara yang kelima. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya itu dibangunlah melalui garis-garis besar haluan negara bangsa Indonesia. Start dari ideologi dulu, politik dulu, karena politik ini adalah suatu cara. Ekonomi menuju kesejahteraan, dan ekonomi yang dibangun oleh negara bangsa Indonesia ini mestinya ekonomi yang tujuannya adalah mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, coba mari kita kritisi pembangunan sekarang seperti apa. Pembangunan yang sosioekonomi, yang mestinya sosioekonomi, ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat, sekarang kapitalis ekonomi. Diundang dari mana-mana, tujuannya kemana tidak paham, akhirnya pajak saja sudah ditilep. Ekonomi imperialis atau kapitalis asing. Kapitalis dan imperialis dalam negerinya sendiri ada. Ada buktinya yang terbelakang ini, belakangan ini, banyak pejabat negara Indonesia, karena hanya pejabat negara, bukan negara bangsa, itu menyimpan uangnya di surga. Nah, penyimpanan tanpa teks, jumlahnya ribuan, dan jumlahnya miliaran, ratusan miliar dolar. Jadi kalau dikumpulkan itu lebih daripada 5 daripada anggaran belanja pendapatan negara bangsa Indonesia ini. Belum ada negara bangsa anggarannya. Negara Indonesia. Mengapa? Karena tatanan ekonomi tidak negara bangsa Indonesia. Maka banyak dalam cerita itu yang bisa dipercaya, calon gubernur punya perusahaan cangkang, hanya cangkang saja, punya simpanan offshore di mana-mana yang tidak kena pajak. Coba bayangkan, 300 miliar kalau diambil daripada pajak itu, jangan pajak keuntungan ya, pajak biasa saja, itu 12,5%. 12,5%. Coba bayangkan 300 M, 12,5%. Udah. Mengapa? Karena tidak ada pembangunan garis besar haluan negara bangsa tadi. Negara saja, negara pun hilang. Terus pimpinan-pimpinan yang lain, menteri, anggota DPR, dan lain-lain menyimpan uangnya di tempat yang tanpa pajak masuk ke Indonesia. Bayangkan, itukah pembangunan ekonomi? Tidak. Ekonomi harus dibangun sosioekonomi. Politik dibangun sosiopolitik. Maka politik yang berjalan hari ini sama sekali tidak mencerminkan dasar negara Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan rakyat. Itu kepentingan-kepentingan tertentu. Maka terjadilah membangun tanpa landasan hukum pantai Jakarta yang dinamakan Teluk Jakarta, diuruk begitu saja, dasar hukumnya nggak jelas, sehingga Indonesia tidak memiliki teluk. Indonesia dalam ini Jakarta sudah pun tidak punya pantai. Ibu kota yang tidak punya pantai, yang terletak di pinggir pantai adalah Jakarta.
bangsa yang miskin pantai, padahal negaranya seluruhnya laut. 3/4 laut, 1/3 darat, yang 3/3 udara. Jadi kalau dihitung angkatan udara yang hebat ya. Karena apa? 3/3 memiliki kekuasaan 3/3. Sedangkan angkatan darat punya kekuasaan 1/3. Angkatan laut 2/3. Maknanya 3/3 itu milik angkatan udara. Tempatnya di laut tapi tidak punya pantai. Yang punya pantai itu orang-orang yang tertentu. Sandar kapal, kapal pesiar, bukan di tempat yang bersandar, di pinggir rumah. Rumah pemilik itu bukan Ki Kromo, Ki Dadap Sito, Sinoyo Sisuto. Tapi kemungkinan ada Teko Seng, ada Liang Taijin. Ya itu bukan nama. Teko Seng itu Teko daripada Seng. Liang Taijin, Liang Tainya Jin. Nah coba bayangkan, ibu kota negara tidak memiliki pantai, teluknya pun diuruk tanpa dasar hukum, kemudian dikorupsi. Nah, mengapa tidak ada garis-garis besar haluan negara bangsa Indonesia? Penting tidak garis-garis besar haluan negara bangsa Indonesia? Sangat penting. Hari ini tidak ada garis besarnya, sudah tidak ada. Garis kecil-kecil diurus oleh orang kecil-kecil, bukannya diserahkan pada orang besar. Ini kondisi Indonesia hari ini. Negara bangsa Indonesia. Jangan hanya menyebut negara Indonesia saja. Negara bangsa. Karena yang memiliki negara ini adalah bangsa Indonesia, bukan bangsa Pokoromot yang dari mana-mana. Mereka boleh duduk, bukan bangsa. Inilah sosio kebangsaan, sosio politik, sosio ekonomi, sosio budaya Indonesia. Nah, kalau sudah begini, insya Allah ke depan kalau mau punya pantai itu andainya mereklamasi, jangan tengah-tengahnya, pinggirnya. Rumah-rumah yang sekarang mewah-mewah itu di belakang pesisir, dan nanti dikasih pagar supaya tidak dinikmati oleh orang tertentu. Saudara ke pantai bayar kan? Ke pantai saja bayar. Nah, saudara-saudara masuk Jakarta bayar ke pantai. Nah, pantai milik negara kok bayar? Bayarnya ke konsorsium. Nah, di sini saudara-saudara dan anak-anakku, kamu generasi negara bangsa Indonesia, terapkan nanti, bangun sosiopolitik baru, bangun garis-garis besar haluan negara bangsa Indonesia dari tanganmu yang muda-muda ini. Supaya jaya Indonesia, jaya Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baru terjadi Indonesia tanah yang mulia. Tuh, baru mulia yang keduanya. Sekarang belum mulia. Nah, nanti Jumat depan Dewan Guru harus membuat syair yang kedua. Kemudian kita harus hafal. Karena sudah saatnya Indonesia ini menjadi negara mulia. Sekarang belum. Karena hari-hari baru di sana terus. Belum mulia. Karena tidak punya garis-garis besar haluan negara bangsa Indonesia. Nah, ini tugas kalian semua.